Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pertanian modern, yang mana yaitu mekanisasi pertanian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas A Agribisnis NPM 21024010037. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai mekanisasi pertanian, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pertanian modern itu sendiri. Di mana pertanian modern adalah praktek atau sistem pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi yang canggih yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan juga energi. Pertanian modern juga melibatkan penggunaan berbagai mesin rekayasa genetik, sistem informasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengertian dari mekanisasi pertanian itu sendiri adalah sebuah wujud dari pengaplikasian berbagai macam prinsip ilmu dan teknologi di bidang pertanian yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan, pengendalian, dan pemrosesan di dalam sektor pertanian itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya mekanisasi pertanian merupakan pengaplikasian ilmu dan teknologi yang canggih yang ada pada saat ini dalam dunia pertanian. Kemudian untuk tujuan dari mekanisasi pertanian itu sendiri yaitu antara lain adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, mengurangi kerusakan produksi tanaman. Yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Yang keempat, menjamin kenaikan kualitas dan kuantitas pada produk. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan taraf hidup para petani. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi subsistem menjadi tipe pertanian komersial. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pengembangan mekanisasi pertanian. Dalam mekanisasi pertanian terdapat 5 strategi penting yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan mekanisasi pertanian, yaitu untuk yang pertama, pengembangan teknologi melalui proses ahli teknologi. Untuk yang kedua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan mekanisasi pertanian. Yang keempat, klasifikasi dan regionalisasi mekanisasi pertanian. Dan yang terakhir yaitu kemitraan antara riset industri dan penggunanya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai contoh dari mekanisasi pertanian itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu pengolahan tanah, di mana kita lihat pada gambar yaitu terdapat seseorang yang sedang mengelola lahan pertanian yang menggunakan alat atau mesin yang sangat canggih. Pengolahan tanah adalah suatu proses penghubungan sifat tanah dan struktur tanah menggunakan alat tertentu untuk mengelola lahan pertanian sesuai yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu penanaman. Dapat kita lihat di dalam gambar bahwasanya ada seseorang yang melakukan proses tanam padi menggunakan alat yang sangat canggih yang dikendalikan dengan mesin. Penanaman itu sendiri merupakan kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanian. Dalam mekanisasi pertanian, hal tersebut sudah dilakukan secara lebih mudah. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu penyiraman. Dapat kita lihat pada gambar yaitu digambarkan sebuah drone yang menyiram tanaman pertanian. Sistem mekanisasi pertanian dalam menggunakan teknologi drone dalam hal penyiraman atau pemberian pupuk cair pada tanaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemanenan, di mana dapat kita lihat pada gambar terdapat seseorang yang lagi memanen padi dengan sistem atau alat yang sangat canggih. Pemanenan dalam mekanisasi pertanian tidak lagi membutuhkan banyak tenaga kerja, melainkan hanya beberapa orang saja yang diperlukan dalam proses pemanenan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tentang keunggulan mekanisasi pertanian. Sistem mekanisasi pertanian memiliki beberapa keunggulan yang mana dapat mendukung terlaksananya suatu kegiatan pertanian secara baik dan efisien. Yaitu yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pertanian melalui program lahan yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi atau meminimalisir resiko kegagalan saat panen. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan ketepatan waktu dalam aktivitas pertanian.
Dan yang terakhir yaitu meminimalisir biaya atau modal untuk tenaga kerja pertanian. Keunggulan ini merupakan sebagian yang didapatkan ketika menjalankan mekanisasi pertanian. Ada banyak sekali keunggulan-keunggulan dari mekanisasi pertanian itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai kelemahan dari mekanisasi pertanian. Dalam mekanisasi pertanian selain terdapat keunggulan juga terdapat kelemahan, yaitu untuk yang pertama tidak adanya modal dalam pembelian alat-alat pertanian yang canggih. Kemudian yang kedua, tidak semua kondisi lahan mendukung pelaksanaan mekanisasi pertanian. Yang ketiga, banyaknya pengangguran karena segala hal dikerjakan dengan bantuan mesin atau teknologi. Yang terakhir yaitu kurangnya tenaga ahli dalam menangani mesin-mesin pertanian atau alat-alat pertanian. Kemudian berikut ini merupakan sumber dari materi mekanisasi pertanian yang saya bahas kali ini. Silakan dilihat masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.